wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yang keempat ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kandungan surat Al-Bayyinah. Apa saja sih yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah? Mari kita belajar sama-sama. Nah, yang A, asbabun nuzul surat Al-Bayyinah. Apa sih penyebab turunnya surat Al-Bayyinah? Nah, jadi surat Al-Bayyinah diturunkan bersamaan dengan sahabat Nabi yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Beliau adalah penduduk Yastrib yang sangat cerdas, gemar membaca dan pandai menulis. Karena kepandaiannya tersebut, maka Ubay dipilih oleh Rasulullah untuk atau sebagai salah seorang pencatat dan penulis ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yang B, Ulumul Quran surat Al-Bayyinah. Nah, Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Terdiri dari 8 ayat, urutan surat dalam Al-Quran yang ke-98 diturunkan di kota Madinah, termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat At-Tolaq. Selanjutnya, yang C, kandungan surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah di dalamnya terdapat perintah untuk menyembah Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Yang kedua, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam dan mereka seburuk-buruk makhluk. Jadi yang termasuk seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Yang ketiga, orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka akan mendapatkan balasan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya. Jadi yang termasuk sebaik-baik makhluk adalah orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya, yang D, hadis tentang mengingkari kebenaran, yang artinya sungguh agama yang ada di sisi Allah adalah agama yang lurus, bukan kemusyrikan Yahudi maupun Nasrani. Barang siapa berbuat kebaikan, maka sekali-kali tiada akan dipungkiri. Subah berkata, lalu membacakan ayat-ayat setelahnya, kemudian mengucapkan, sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak 2 lembah, niscaya ia akan meminta lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Ubay berkata, kemudian beliau menutupnya dengan membaca sisa ayat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, penjelasan hadis tentang mengingkari kebenaran, maksud dari hadis yang tadi yaitu kaum musyrik dan ahli kitab menginginkan seorang nabi yang membawa kebenaran. Mereka berjanji akan meninggalkan agama yang sebelumnya. Ternyata begitu datang seorang nabi, mereka mengingkari kebenaran dan mendustakannya. Maka digambarkan dalam hadis yang tadi, jika orang musyrik dan ahli kitab memiliki harta yang melimpah sebanyak 2 lembah, maka mereka akan meminta lembah yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mereka hanya bisa berhenti jika sudah meninggal dunia. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya bisa juga dipelajari buku Al-Quran hadisnya, mulai dari halaman 17 sampai halaman 22. Nah, semoga kalian semua
tetap diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.